Selatan setelah serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. 6 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Rekaman video menunjukkan ambulans menuju pintu masuk darurat Rumah Sakit Al-Najdah Al-Sabia. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan udara hebat kurang dari 1 jam setelah tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret meningkat menjadi 2.618 dan 8.094 terluka. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah Teheran, Iran. Situasi di Iran dan Lebanon dinilai PBB sangat rapuh karena serangan Israel menyasar fasilitas publik termasuk para medis. Amerika Serikat dan Israel terus menggempur serangan ke fasilitas medis dan farmasi di Teheran, Iran. Hal ini membuat ribuan warga kehilangan akses pengobatan. Iran kecam tindakan Israel yang menyerang fasilitas farmasi. Serangan udara berkepanjangan terhadap target militer dan sipil Iran semakin menekan sistem layanan kesehatan negara yang sudah rapuh. Sebelumnya serangan keji Israel terhadap ambulans dan petugas medis ini terjadi di pertengahan April di Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah melakukan penyelamatan tewas di mana ledakan menghantam dekat ambulans. Serangan udara Israel Rabu siang juga menghantam bagian belakang rumah sakit pemerintah Tebnain di Lebanon Selatan. Sebelumnya pada 17 Maret, ambulans yang hendak melakukan penyelamatan diserang Israel menewaskan sejumlah para medis. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, Israel melakukan 149 serangan terhadap layanan kesehatan di Lebanon sejak 2 Maret, menewaskan 100 orang dan melukai 233 orang. PBB memperingatkan bahwa situasi di Lebanon sangat rapuh, terutama ketidaknyamanan di Lebanon Selatan. 3 para medis tewas dalam 2 serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan di daerah Tafri, Rabu siang. Israel tidak hanya melanggar kesepakatan gencatan senjata, namun kebiadaban Israel juga menargetkan para medis, warga sipil, serta layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang bisa menjadi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza, Palestina. Angkatan Laut Iran menggelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka Persian Gulf Day atau Hari Teluk Persia. Pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Sementara itu, pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukan Amerika Serikat terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat memfokuskan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekamannya dirilis CENTCOM menunjukkan pasukan Amerika menaiki helikopter dan lepas landas. Sementara itu, beberapa kapal terus berpatroli di perairan Selat Hormuz. Mereka juga menahan sejumlah kapal dari negara lain yang hendak melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan harga minyak akan turun. Namun hal itu terjadi jika kapal-kapal tanker minyak yang tertahan bisa keluar dari Selat Hormuz. We had that gasoline down to $2 and below $2 in many cases. It's going to come tumbling down. There is so much oil out there. It's pent up. It's all locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place. It's, I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that gets released, when all of that comes out,
these people tried to hold up our country for years and years, the world, by closing up the Strait of Hormuz. When all of that stuff comes out, you're going to see prices dropping on gasoline like you've never seen. And Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqail, menyatakan Amerika Serikat tidak terus serius dalam perundingan. Ini terjadi tengah tanggapan Teheran terhadap revisi Amerika Serikat atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. گفتیم که هیچ مذاکره‌ای نیست. ما قرار هست که با طرف پاکستانی به عنوان میانجی گفتگویی داشته باشیم راجع به مختصات تفاهمی که مد نظر ماست. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این یکی دو سال، یک سال و نیم بارها صحبت کردیم. دو بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر میدارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya tak puas dengan proposal baru yang ditawarkan Iran mengenai kesepakatan damai. Trump menyatakan hal tersebut setelah melakukan percakapan dengan Teheran. they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but Ya, pemirsa, di depan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth, para aktivis meneriakinya sebagai penjahat perang. Dengan lantang, para aktivis juga menolak perang demi membela Israel. Akibat aksi aparat aktivis ini, kericuhan saat sidang berlangsung pun sempat terjadi. Aktivis ini tidak kuasa menahan amarah saat Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth berbicara di sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Di dalam ruang sidang dengan lantang para aktivis menyebut Hegseth sebagai penjahat perang. Pete Hegseth, you're a war criminal. You should be arrested. Selain itu dengan tegas ia menyatakan warga Amerika Serikat tidak ingin bersekutu dengan Israel dan berperang demi membela Israel. Petugas keamanan langsung mengamankan pengunjuk rasa dan menyeretnya